Amalan apa yang bisa kita kerjakan untuk membenteng diri dari sifat riya? Oh, nyindir saya ini ah. Nampaknya nyindir saya ini. Yang riya ini kan yang ceramah kan? Jamaah mana mungkin riya? Saya paling hebat, saya yang paling tinggi, saya yang paling banyak follower, saya yang paling sering di TV One, saya yang paling viral, hidung pun mendongak. Sering-seringlah mengingat mati. Makanya kalau ada orang mati datang, buka penutup wajahnya, cium, terasa sejuk macam es batu. Mengkebumikan orang di kubur, datang, tengok, masuk ke dalam lubang kubur, sambut jenazah, antarkan ke dalam. Sadar diri, tahu diuntung. Hai Abdul Somad, nanti kau mati, kau masuk ke liang lahat, kau masuk ke kubur, yang menemanimu hanya amal soleh. Jamaah dari Selat Panjang sebanyak ini nih ya, ada yang mau masuk ke kubur Abdul Somad agak semalam? Ada? Mana ada? Matilah sendiri. Ibu yang sayang sama bapak, kalau bapak meninggal nanti ada di antara ibu yang mau masuk ke dalam? Mana ada? Walaupun ibu menangis, abang, yang lain pun menahan pula, jangan masuk bu, jangan. Padahal kalau kita biarkan, bukan dia mau masuk. Maka nanti kalau ada perempuan menangis pas suaminya mau dikubur, jangan ditahan, biarkan aja. Tengok, mau nggak masuk? Nah, masuklah, masuk. Mana ada? Sandiwara dia aja tuh. Oleh sebab itu maka ketika kita mengingat mati ini, bangkit semangat kita. Jangan lagi di wallpaper itu gambar artis, jangan lagi di HP itu gambar-gambar dunia, tapi buatlah gambar liang lahat. Ustadz, HP Ustadz gambar apa? Saya pun lupa apa gambarnya. Oh, tak ada, gelap aja. Malam. Kalau siang baru dia terang. Gelap aja, tak ada apa-apa. Dulu pernah saya buat gambar liang lahat, supaya asal menengok datang orang nelpon, ingat mati. Asal tengok. Asalnya saya robah gambar liang lahat ini ketika saya sedang sendiri malam-malam nyetir jam 2, masuk telepon di bawah pokok rambung karet. Datang pula, takut saya. Oleh sebab itu buatlah sesuatu yang selalu mengingatkan kita pada mati. Mengapa disuruh selalu baca Yasin? Karena dalam Yasin kita diingatkan bahwa kita nanti akan mati. Abdul Somad ini akan mati dimakan cacing tanah dan akan dihidupkan Allah lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kau akan balik menghadap Allah. Apa yang kau bawa? InsyaAllah ingat-ingat mati ini hilang riak, hilang riak. Apa hukumnya berbicara dan bersalam-salaman waktu khotib sedang khutbah Jumat? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka janganlah kamu jamaah berbicara. Wa may yatakallam, siapa yang berbicara, fala faqad lagha, dia sudah melakukan perbuatan lagha. Arti lagha sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, tiada Jumatlah baginya. Makanya kalau sudah khotib naik mimbar, datang kawan ngajak ngobrol, gimana acara kita nanti sore? Jadi kita main futsal. Gak boleh bicara, gak boleh. Kalau ada kawan ngajak bicara, diam saja. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke kawan di sebelahmu, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan sia-sia. Kalau sekedar salaman Pak Ustadz, tak apa-apa, assalamualaikum. Karena salaman adalah doa. Bagaimana kalau khotib yang berbicara kepada jamaah? Boleh atau tak boleh?
Boleh. Mana dalilnya? 3 dalil. 3 dalil khatib boleh bicara kepada jamaah. Pertama, Nabi sedang khutbah, ada sahabat masuk masjid, tiba-tiba duduk. Kata Nabi, "Qum!" Berdiri, berdiri. Kamu yang baru masuk tadi, berdiri, berdiri. Salat sunat 2 rakaat. Itu dalil khatib boleh bicara kepada jamaah. 2, ketika Nabi sedang khutbah, cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini kamar Nabi. Di belakang kamar Nabi, kamar Fatimah dengan Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain anak kecil, lari-lari, lompat-lompat, berkelahi berdua, biasa anak kecil. Turun Nabi dari mimbar, melerai cucunya, digendong. Lalu apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang betullah harta dan anak cucu ini ujian dari Allah. Itu dalil khatib boleh turun ke bawah, boleh ngomong pada jamaah. Makanya jangan nanti kalau ada khatib turun ke bawah menertibkan, mana. Tapi jangan pula khatib turun mau menertibkan parkir. 3, ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui di pintu Masjid Nabawi. Halakatil amwal. Pintu sebelah kanan ada 3, Babul Baqi, Babu Jibril, Babun Nisa. Pintu sebelah kiri Babus Salam. Nabi sedang khutbah, datang Arab Badui. Apa kata Arab Badui? Halakatil amwal, kampung kami kering, hancur, tolong doakan supaya turun hujan. Nabi langsung berdoa di atas mimbar, aghithna. Diangkat Nabi tangannya ke atas. Jubah Nabi itu lengannya besar, ketika diangkatnya tangannya ke atas, turun jubahnya sampai sahabat di bawah itu berkata, aku melihat dengan mata kepalaku bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Nabi itu saking putih kulitnya, ketiaknya pun putih. Orang kita putih, ketiak hitam. Nabi angkat tangannya, turun lengan bajunya. Nabi itu berdoa begini, aghithna, di atas mimbar, minta istisqa, hujan di atas mimbar. Aghithna, 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 kata Nabi. Selesai salat Jumat, sahabat turun, dipijakkan kaki sahabat ke pasir, basah pasir kota Madinah. Antara khutbah ke salat berapa jaraknya? Tak berjarak doa Nabi, langsung hujan turun. Itulah maka saya sampai sekarang takut sholat istisqa. Takut setelah sholat jamaah datang, Ustaz kenapa tak hujan-hujan? Seandainya saya sholat istisqa, lalu datang jamaah komplain, Ustaz kenapa tak hujan-hujan? Kata Ustaz, Nabi itu begitu angkat tangan langsung turun hujan. Ustaz tadi berdoa kenapa tak turun hujan? Kita udah kehilangan jawaban, tentu otak kita main kan. Kira-kira apa jawabannya? Karena yang ikut membakar tuh ikut juga berdoa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang khutbah Jumat. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu ketika khatib sedang khutbah, dia main-main batu, sia-sia Jumatnya, tak ada pahala Jumatnya. Waktu itu lantai Masjid Nabawi tak ada karpet, lantai Masjid Nabawi pasir, miskin, susah. Di pasir itu ada batu. Datang sahabat, ada satu sahabat Nabi, dimain-mainkannya batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, maka tiada Jumat baginya. Sekarang jamaah bukan main batu, main HP. Lama khatib tu khutbah, di fotonya khatib. Lama betul khatib ni. Siapa yang main-main HP ketika khatib sedang khutbah, faqad lagha. Oh, ustaz nyindir kami yang main HP sedang ceramah. Enggak, kalian kan merekam, bagus, streaming, tak apa-apa, like and share. Ini tentang pertanyaan pertama, tentang pentingnya mendengar khutbah Jumat. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya kalau sholat Jumat tidak main-main batu, tidak main-main HP, tidak ngomong sama kawan. Terus
Ini lebih parah lagi. Karena tujuan sholat Jumat adalah mendengar khutbah perempuan. Kenapa tak sholat Jumat? Kenapa tak wajib perempuan sholat Jumat? Karena suaminya mendengar khutbah Jumat, balik suami dari sholat Jumat, dipanggilnya istrinya, oh my darling, my sweetly, buah hati belayan jiwa, abang mau menyampaikan kepada engkau tentang isi khutbah Ustadz Abdul Somad tadi waktu sholat Jumat. Apa kata Ustadz itu tadi bang? Kata Ustadz Somad, takutlah engkau kepada Allah karena surga terletak di bawah tapak kaki laki. Dia tak tahu istrinya tadi streaming mendengarkan khutbah. Perasaan tadi tak ada Ustadz ngomong gitu bang. Sebetulnya abang tambah aja sedikit. Apa yang bisa kita lakukan kalau sudah terlanjur kredit pada bank konvensional? Nasi sudah menjadi tai ayam. Orang makan riba, bapak cerita bubur juga lagi. Lunasi aja lah. Kalau ada yang bisa dijual, jual ini, bom ini, bam, lunas. Karena menghilangkan barokah. Lebih baik 36 zina daripada makan riba. Maaf. Orang yang mendatangi emak kandungnya sendiri, maaf, beribu maaf. Kalau tak bukan karena hadis Nabi tak saya sebutkan dalam masjid. Malu saya mau menyebutkannya. Orang berzina dengan emak kandungnya sendiri lebih ringan daripada riba. Makanya kalau ada yang bisa dibom, jual tanah ini 2 hektar, tutupkan utang ke konvensional ini, bom, selesai. Ada tak yang bisa dijual? Tak bisa Pak Ustaz. Kalau saya bomkan ini meledak semuanya Pak Ustaz. Lunasi aja lah. Lunasi aja. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata.